Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan pertemuan kita ya tentang pemrograman microcontroller menggunakan Arduino. Jadi menggunakan simulasi Proteus ya, menggunakan simulasi Proteus. Kita buka seperti biasa. Run as administrator. Kita butuh uh, kita buat project baru. Hari ini kita buat masih berkaitan dengan LED ya, tapi kita mencoba nanti bervariasi dari 1 LED sampai 3 LED ya. Kita coba hanya saja menggunakan fungsi-fungsi yang sudah kita bahas. Nanti sekalian juga saya bahas sekalian apa fungsi-fungsinya. Ini LED 3 kita bikin ya. Selanjutnya saya bikin default saja. Don't create a PCB. Ini kalau mau buat ada PCB nya. Jadi kalau mau cetak PCB, mau buat PCB manual, maka ini pakai create PCB layout. Kalau tidak maka nggak usah, tidak usah menggunakan PCB. Lanjut, next, finish. Oke, sama seperti pertemuan selanjutnya sebelumnya. Ini tampilannya. Kita tambah device yang mau kita gunakan ya, tentunya Arduino nya itu sendiri. Arduino banyak macamnya. Ini saya ambil satu aja ya, Arduino Uno. Arduino ada yang di sini ada Atmega 1280, Atmega 2560 R3 ya, dan selanjutnya saya pakai Arduino Uno. Oke. Selanjutnya kita butuh resistor. Saya ambil resistor aja. Selanjutnya ada LED ya, LED. LED ini banyak macamnya. Kita ambil yang blue, green, atau red ya, red dan yellow. Ini LED ini sudah kita bahas minggu lalu ya. Dia punya kutub anoda dan katoda. Dia harus mengalir dari positif ke negatif. Jadi kalau terbalik dia tidak hidup, dia tidak menyala. Jadi harus kakinya yang kita sambungkan dengan positif adalah kaki anodanya ya. Oke. Nah sekarang apalagi yang kita butuhkan? Resistor sudah, Arduino sudah, LED sudah. Karena kita mau coba sekali ini pakai menggunakan inputan, kita menggunakan button ya, button aktif saja yang modelnya seperti ini. Oke, saya rasa itu dulu, nanti kalau kurang kita tambah-tambah lagi. Oke, Arduino. Kita clockwise. Oke, ini dia. Ini kaki-kakinya yang minggu lalu kita udah bahas. Ini adalah bagian untuk analognya, input analog. Ini digital PWM ya, bisa untuk digital, bisa untuk analog juga. Jadi ini yang di garis ini semuanya ini bisa untuk PWM ya, bisa analog, bisa digital. Selanjutnya kita butuh resistor. Oke, saya akan membuat input dulu. Input button ya. Kita letak buttonnya di sini. Ini saklar ya, sebagai saklarnya. Menggunakan kaki 2 untuk saklar. Untuk inputnya itu dari catu daya kita ambil
circuit, terminal mode, bus mode, terminal mode, power ya. Tambah power. Ini dari catu daya luar boleh gitu ya, atau ini kamu dari inputan boleh juga ya, dari kaki yang lain, tapi ini kita ambil dari catu daya luar saja ya, yang masuk ke dalam ini misalnya 5 volt, maka ini catu daya untuk memberi arus kemarin. Selanjutnya kita balik lagi ini ya, ini untuk komponen mode-nya ya. Tadi saya menggunakan terminal mode untuk ngambil power. Selanjutnya balik lagi ke komponen mode, komponen yang udah kita ambil tadi, kita gunakan resistor ini. Kita rotasi 90 derajat, kita pakai ini langsung 10K, berarti 10 kilo ohm, sangat besar ya. Ini sangat kita butuhkan untuk resistor step down ya, untuk menurunkan arus. Jadi ketika dia negatif positif, maksudnya sekali arus ya, ada arus masuk kemari ya, ketika kita ambil cabut saklarnya, yang arus tadi langsung diserap ke resistor ya. Supaya apa? Supaya dia mati gitu ya, waktu dia cabut saklarnya mati ya. Kalau nggak dicabut, kalau tidak ada resistor ini, resistor ya, sebagai tahanan, artinya menyerap arus lah di sini sebagai pull down ya, jadi ini bisa dibaca-baca resistor pull down itu apa gunanya, step down untuk menurunkan arus. Nah, ini kita ambil terminal mode lagi, kita ambil ground ya. Oke. Oke, kita langsung sambung saja. Nah. Oke, ini kita udah jadi untuk inputnya. Selanjutnya kita balik lagi ke komponen mode. Kita butuh resistor ya, resistor. Oke. Selanjutnya kita gunakan red dulu ya, red bolehlah red ini. Oke, sini saja tarik red biar agak tidak memenuhin. Kita tarik kaki 13 kemari. Selanjutnya oke. Selanjutnya kita hubung ke ground lagi. Oke. Kita ganti nih, jangan 10K. Kalau 10K tidak, nanti dia full down, berarti nggak hidup, nah, terserap semua nih. Kan terlalu besar nih 10 kilo ohm. Nah, kita ambil aja 200 atau 300 ohm lah gitu. Atau yang di pasaran itu ada 500 ohm gitu ya, yang terkecilnya. Nah, ini 300. Beda ya, ini 300, ini 10.000. Terlalu besar kali nih. Ini untuk menyerap arus fungsinya, yang ini hanya sebagai hambatan biasa supaya tidak jadi short ya, tidak supaya LED-nya ini rusak. Oke, ini satu. Kita coba aktifkan apa namanya? Arduino. Saya run administrator juga. Jangan. Oke, kita buka tadi. Ini baru.
saya rename saja. Mana nih, save as aja lah ya. LED 3 ya, pertemuan 3. Nih, minggu yang lalu udah kita bahas tentang void setup dan void loop. Selanjutnya kita menggunakan konstanta ya, konstanta ya, ini contoh menggunakan konstanta ya, mana tadi? Ya, konstanta apa? int tipe variabelnya pin let red sama dengan berapa? 13. Ini kita jadikan pin let red itu variabel isinya 13, artinya mewakili ini ya, kaki 13. Kalau kemarin kita menggunakan langsung 13 saja. Ini kita coba menggunakan konstanta ya. Selanjutnya itu saja. Satu lagi, const int pin input ya, sama dengan 2 ya, ini dia input 2. Kita mau buat program ketika button ini diklik maka dia hidup ya. Kalau dia dilepas maka dia padam. Nah, yang kita butuhkan adalah apa? Pin mode pin let red ini adalah output ya. Sedangkan pin mode untuk pin input itu input. Ini termasuk konstanta juga ya. Konstanta itu bisa kita isi sendiri. Ini jadi nilainya nggak akan berubah-berubah ini. Ini udah pasti 13. Tapi kalau kita hanya int pin let red berarti ini bukan konstanta, bisa diubah, bisa berubah nilai variabelnya di dalamnya. Tapi kalau kita udah buat konstanta ini nilainya udah pasti tidak bisa berubah lagi. Jadi kalau kamu mau deklarasi variabel yang ada perubahan di dalamnya maka tidak boleh menggunakan konstanta. Ini juga menggunakan konstanta, ini dalamnya input nih, output input ya, ini untuk mendeklarasikan pin mode ya, konstanta sebagai input dan output. Selanjutnya kita buat programnya. Kita deklarasikan lagi, kita butuh menampung variabel ketika ditekan. Berarti di sini int tekan tombol sama dengan 0 ya, boleh 0 boleh enggak ya, boleh enggak usah dibuat. Nanti kalau enggak usah dibuat juga 0 juga. Tekan tombol sama dengan digital read ya, baca pin digitalnya, digital read dari pin input. Nah nih, if pencabangan ya, biasa kondisi jika ya, if else atau if saja atau if else gitu ya. Kondisi pencabangan ya, tergantung di dalam inputan ini. Apa di sini misalnya tekan tombol sama dengan high. High sama dengan ini adalah
parisan atau perbandingan, nanti ada lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan. Ini bisa kamu lihat nanti di slide-nya ada saya kasih. Saya nggak membahas tentang slide-nya, tapi udah saya jelaskan di sini ya. Ini ada perbandingan. Jadi ketika ini true nilainya, berarti kalau memang betul-betul high dia, berarti ada kita tekan ya, ada arus masuk, berarti dia kondisi high. Kalau true maka kondisi ini yang dieksekusinya. Pastikan setiap buka kurung langsung ada tutup kurung ya, biar supaya nanti tidak salah gitu ya. Apa yang kita lakukan? Digital write ya. Digital write pin let red ini high, else kalau nggak ada ya, maka dia print digital write pin let red sama dengan low. Oke, ini pastikan ada tutup kurung tutup titik komanya yang menganggap untuk beda baris ya. Oke, kita verify dulu. Gunanya apa? Ya, untuk melihat apakah ada error atau enggak. Ini compiling ya. Oke, ini berhasil kita compile. Schedules 892 byte, 2% of program storage space ya. Kita gunakan export compile binary untuk mengompil bahasa pemrograman ini ke bentuk binary. Nah, jadi nanti akan ekstensinya hexa. Ketika ini menjadi hexa, barulah kita bisa upload ke Arduino-nya. Oke, lanjut. Oke, done. Sekarang kita upload ke Arduino-nya. Klik 2 kali. Kita ambil program filenya malam di mana? Saya lupa. Letaknya mana? Saya kintis PC di dokumen. Ya, saya di dokumen di Arduino. LED 3 tadi ya. Nah, ini hexanya. Oke. Sekarang coba run. Bismillah. Oke, ketika diklik dia nyala, lepas padam. Ya, ini dia. Nah, ini gunanya ketika ini kan dia tidak ada arus ya, ground ke ground. Jadi ketika ini mengalir, ada arus masuk, ya. Ketika ditarik ini nyerap arus yang ada di sini nyerap kemari gitu. Ya, supaya ini tetap ini dianggapnya tidak ada arus nanti di sini. Jadi kalau tidak ada ini nanti ada arus gantung nih, walaupun kecil ya ada arus gantung. Jadi anggapnya ada inputan saja. Ini tetap nyala. Jadi fungsinya itu ini untuk step down. Nah, 10K. Oke, sampai situ. Ya, kita menggunakan input output. Nah, tadi menggunakan if juga, konstanta juga. Ya. Tadi ada berapa yang kita pelajarin? Ada input. Oke. Sekarang ini basicnya. Saya membuat LED 3 warna. Okay. Nah, tadi ini kalau saya saya tarik lagi akan memakan waktu lama nih. Ini aja sudah 17 atau 20 menit ya. Nah,
Jadi kalau lebih dari itu nanti saya susah nguploadnya. Saya ambil aja open project yang telah saya buat ya, ini saya save ya. Nah, ini Arduino, saya lupa namanya, LED button ini ya, LED button nggak ada ya. Saya cari ya, ini coba button ya. Nah ini ini sama 10k, saya punya 220 ininya apa nih, resistornya untuk LED 1, ini LED red, ini LED yellow, ini LED green. Saya mau buat programnya, ketika saya klik ini sekali maka nyala ini, ketika saya klik lagi dia nyala ini, sekali klik lagi nyala ini, ya. Klik lagi balik lagi kemari dan seterusnya ya. Programnya sudah saya buat ya, seperti ini ya. Konstanta ini udah tahu lah fungsinya tadi, untuk konstanta button pin, button red, ini button ini inputnya tadi ya, sebagai inputnya ya, itu fungsinya di sini. Ini ya satu ya, pin 1 ya, saya kecilin saja biar nampak sekalian. Oke, ini pin 13 di sini untuk LED 1, LED 2 dan LED 3 itu berurutan 12 dan 11. Kondisi button ini untuk ngecek saat diklik ini ya, jika klik ini kondisinya high atau low. Kalau dilepas ini kan low, kalau diklik dia high gitu ya. Nah, jumlah tekanan ini untuk menghitung ketika dia ditekan sekali, 2 kali, 3 kali gitu ya. Nah, kondisi akhir artinya program yang ada di dalam loop ini akan berjalan terus. Bisa saja saat kita klik seperti ini, sekali klik itu akan dieksekusi 2 kali atau 3 kali di dalam loop ini ya, bisa saja. Untuk membatasi itu, kita lihat bandingkan kondisi awal dan kondisi akhir ya. Kalau masih saya klik seperti ini, walaupun dia terulang kembali masih sama kondisinya, ini kan sama-sama high gitu ya. Kalau kondisinya sama-sama high, berarti itu nggak dihitung, hanya satu high saja ya. Tapi kalau dia saat dilepas ya, terlepas jadi high, sekarang low, itu baru dihitung satu counternya. Jadi ini hanya untuk mengkondisikan ya, nanti kita bahas. Selanjutnya ada 3 pin yang inputnya red ya, LED red pin, LED yellow pin, LED green pin, dan button pin ini untuk masukkan dari sini. Ini gunanya tadi udah dijelaskan. Selanjutnya view loop. Nah, di sini udah agak mulai rumit ya. Kondisi button ini untuk menampung ketika kita klik ini kondisinya apa, apakah high atau kita lepas jadi low gitu ya kondisinya. If kondisi akhir sama dengan kondisi button, ini belum ada ya. Kondisi akhirnya belum ada. Kondisi akhirnya belum ada. Kondisi buttonnya adalah di sini. Kalau di sini dia baca di situ high, berarti ini 1. High itu 1, low itu 0 gitu ya. Kalau dia digital kan seperti itu. Nah, kalau 1, jika ini belum ada, kita tadi di sini kita inisialisasi, nggak ada. Ini sama inisiasi kita sama dengan 0 ya. Ini saya membedakan saja. Kalau ini saya bikin 0, ini tidak ada. Artinya integer itu kalau nggak ada nilainya berarti 0 isinya gitu. Nah, ketika dia ada kondisinya, kita bagi high misalnya, ini belum ada nilainya, masuk kemarin, ini tidak masuk ya, yang pertama. Kenapa? Karena kondisi akhirnya belum di ini kan 0 awalnya, itu waktu saat belum kita pencet gitu ya, waktu saat belum kita tekan ini, otomatis dia sudah 0 di sini. Ini udah 0. Nah, kondisi akhir sama dengan kondisi button ya, 00 oke, iya. Jika kondisi button high, ini belum, karena belum diklik, ini tidak dieksekusi maksudnya.
Maka ini aja yang dieksekusinya kondisi akhir sama dengan kondisi button. Berarti kalau dia low, maka dia ini akhirnya low. Ya. Kita klik di sini sekali, maka dia kondisi akhir sama dengan tidak sama dengan kondisi button. Ya, tidak sama. Jika kondisi high, ya, jadi kalau tidak sama dia berarti kondisinya ya memang betul tidak sama gitu ya. Nah, ini tidak sama dengan. Ketika kita klik, dia kan jadi high gitu ya. Nah, maka tidak sama dengan dia akan masuk kemari. Kondisi button high, oke, jumlah tekan plus ini dia untuk menambah otomatis tambah 1, berarti jumlah tekannya sekarang udah 1. Kondisi akhir sama dengan kondisi button, berarti kalau high berarti dia high, walaupun terklik sampai lama dia akan ya, cek di sini gitu. Ya, kalau dia masih sama dia nggak akan masuk gitu ya. Tapi kalau udah berbeda dia akan masuk, berarti dia hitung low gitu ya, masuk kemari. Kalau low nggak dihitungnya, tapi kalau di sini kondisinya high nanti akan dihitungnya tambah 1 lagi. Jadi ini hanya mengkondisikan gitu ya. Ketika kondisinya itu masih sama, itu nggak dihitung. Ya, ketika kondisinya berbeda antara high dan low, itu baru dihitung. Ya, ketika ditekan gini ternyata tekannya lama, itu hanya hitung sekali saja. Ya, atau waktu saat tekan ini memang di looping itu. Looping kan otomatis perulangan itu ya, perulangan ya. Dia akan bisa ngitung 2 sampai 3 kali kalau tidak kita kasih if seperti ini, bisa saja dia dihitung berapa kali. Oke, kita anggap aja ini sudah clear ya jumlah tekannya. Kita tekan 1 maka dia akan nambah 1, tekan lagi maka menambah 1 jadi 2, tekan lagi ditambah jadi 3. Nah, if jumlah tekan modulus 3, kalau satu jumlah tekannya modulus 3 ya, 1 mod 3 sisa baginya sama dengan 0, itu salah ya. Ya, berarti sisa bagi 3 itu adalah 1 ya, 1 mod 3 yang sisa baginya 3. Sisa baginya 1. Maka ini yang betul. Nah, maka yang aktif adalah yellow ya. Ya. Kalau ketika di sini 0 ya, awalnya kan pasti 0 tadi kondisinya sebelum ditekan. Itu otomatis yang hidup adalah red. Karena 0 sisa modulus 3 0 betul sini. Ketika dia di sisa baginya 1 maka yang lain mati, yang hidup adalah yellownya. Ya, ketika dia sama dengan 2 maka yang hidup adalah red pinnya. Ya. Begitu seterusnya. Kalau 4 kan sisa baginya 1, 5 sisa baginya 2, 6 sisa baginya 0 gitu ya. Balik lagi ke red, green, blue, yellow, selanjutnya green gitu ya. Else kalau enggak maka mati semua. Ini contoh. Oke. Coba kita jalankan programnya. Ini sudah saya masukkan ya. Hanya otomatis dia rednya jalan tadi karena 0 ya. 0 sisa bagi 3 maka dia 0 akan aktif dia ini. Kita klik sekali ya. Dia akan 1 sisa bagi 3, 1 modulus 3, 1 maka dia aktif yang yellow. Ya. 2 modulus 3 maka 2 yang aktif adalah green. 3 modulus 3 0 aktif yellow lagi. 4 modulus 3 itu 1, ini lagi yang aktif dan seterusnya ya. Itu tadi ini programnya ya. Kamu bisa tiru. Oke. Nanti bisa diapakan ya, di pause kamu ketik ulang. Ini yang mana nih? Ini yang tadi yang pertama ya. Yang kedua ini LED 1. Nah, nih.
Ini kamu screenshot ya, jalan terus. Oke, ini oke, bisa kamu post. Dah, ini hasilnya. Nah, kamu bisa ketik nanti di rumah. Oke, sampai sini pertemuan kita. Kalau ada pertanyaan silahkan di komentar YouTube-nya atau di komentar Classroom-nya. Ya. Saya akan upload nanti materi-materi untuk mendukung ini. Tapi saya tidak jelaskan materinya karena di sini sudah saya jelaskan secara langsung. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.